PPT. Salam. Mari hari ini kita belajar kembali bersama dengan saya. Kita belajar mengenai pembelajaran yaitu mengenai kebangkitan menurut kaum Saduki. Bagaimana kaum Saduki memandang kebangkitan? Kita mengetahui bahwa kaum Saduki ini tidak mempercayai sebuah kebangkitan. Sedangkan kebangkitan Kristus adalah satu tolak dari mana perwujudan Kristus menyatakan satu karyanya bahwa Allah hadir di tengah-tengah umat manusia di dalam menyelamatkan umat manusia, penebusan umat manusia dalam melalui Kristus. Inilah yang kita akan lihat bagaimana kebangkitan menurut kaum Saduki. Sebelum kita akan berbicara mengenai sebuah kebangkitan, kita akan melihat latar belakang kaum Saduki. Kaum Saduki yaitu nama dari golongan aristokratis Yahudi yang berkuasa di Yerusalem hingga Bait Suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Ya, kita tahu mereka ada di tengah-tengah Bait Suci karena posisinya. Kaum Saduki bertanggung jawab terhadap tempat ibadah, terutama Bait Suci sebagai imam. Seringkali kita akan melihat kaum-kaum Saduki ini ada di sekitar Bait Suci, ya. Dan mereka dikenal di dalam Bait Suci atau dikenal dengan orang yang kaya dan tuan tanah. Karena apa? Kaum Saduki ini memiliki satu pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupannya. Selain mereka kaya, mereka juga seorang imam yang memiliki pengaruh. Kita akan melihat ciri-cirinya. Ciri-ciri kaum Saduki, yang pertama dalam politik. Karena posisinya sebagai imam besar, menjadikan mereka perantara rakyat Yahudi dan gubernur Romawi. Mereka mulai mengatakan sebagai segi politik mereka sebenarnya ingin dimulai sejak pemerintahan Helenis, mereka mulai sudah cenderung untuk menerima bahwa segala sesuatunya pengusaha-pengusaha asing ini bisa hadir di tengah-tengah mereka, namun mereka tidak akan melepaskan Yahudinya, ya. Mereka akan memegang terus ini. Sehingga dalam hal ini kaum Saduki mengubah memiliki posisi penting di tengah-tengah politik atau dalam segi politik. Karena pada saat pemberontakan pemerintahan Makabe, domisil Imam Susut, dan kaum Farisi bertambah berkuasa tahun 76 sampai 67 sebelum Masehi, pada saat itu kita melihat mereka mulai berkontak dengan pengusaha asing dan mereka menerima Helenisasi. Ya. Kita akan melihat bukan hanya dari politik, tapi ciri berikutnya adalah kebudayaan. Ciri kebudayaan ini dari segi kebudayaan, kaum Saduki ini memiliki sikap yang mendua. Ya. Mereka lebih simpati dan condong terhadap Helenisme, yang seperti saya katakan tadi, mereka lebih condong kepada Helenisme dan juga mempertahankan identitas Yahudinya. Bagaimana mereka menduanya? Mereka dalam masa-masa pemerintahan dinasti Seleucid mulai diterapkan di tanah Yahudi, mereka juga mulai menduakan hatinya. Mereka bersikap simpati, ya. Yang tadi saya katakan yaitu condong terhadap Helenisme, serta bermaksud dengan tujuan adalah menyerap segala sesuatu, pengetahuan dan segala sesuatu
namun mereka tidak mau meninggalkan identitasnya sebagai Yahudi. Hal ini berguna mereka di dalam kehidupan sehari-harinya, mereka lebih menyesuaikan diri dengan kebudayaan Yunani, dan sedangkan dalam sisi agamanya mereka memegang teguh agama Yahudinya. Jadi bisa dibilang mereka bisa A dan bisa B ya. Mereka memegang teguh pendirian sebagai Yahudi, tapi mereka juga bisa beradaptasi menyesuaikan diri dengan Yunani. Ciri yang ketiga yang kita lihat adalah keagamaan. Dalam keagamaan, kaum Yahudi hanya mengakui Taurat Musa. Karena apa? Mereka menolak pemikiran takdir, menolak kekekalan jiwa, menolak ganjaran abadi, bahkan mereka menolak kebangkitan tubuh dan adanya malaikat dan roh. Dalam hal ini yang mengakui bahwa kitab Taurat Musa ini berisi sesuatu yang lebih daripada segala sesuatunya itu yang pada umumnya sudah diterima oleh masyarakat atau rakyat banyak. Kaum Saduki menolak sekali, yang paling menonjol adalah kebangkitan tubuh. Ya, karena bagi mereka sendiri, mereka mulai mencurigai kepercayaan yang mulai terkenal pada saat di zaman itu. Masyarakat Yahudi mulai mengenal Mesias yang datang dari Allah dan membebaskan tanah Yahudi dari penjajahan. Mereka mulai memikirkan kecurigaan-kecurigaan dan mereka mulai bertanya-tanya siapa itu Yesus, siapa itu Mesias. Dan mereka menolak sekali ketika mengetahui adanya kebangkitan, dalam ajaran ada kebangkitan tubuh. Dalam segala sesuatunya, ritualnya, dalam ciri keempat dalam ritual keagamaannya, kehidupan suci dan ritual ibadah adalah jalan mendekatkan pada Tuhan dan menghadirkan penyertaan Tuhan. Di sini kaum Saduki menilai bahwa ketika kita memandang pentingnya kita melakukan aktivitas-aktivitas ritual-ritual suci dalam ibadah dan mendekatkan kepada Tuhan, kita akan menghadirkan penyertaan Tuhan itu berada di tengah-tengah mereka. Sehingga prioritas utama daripada kaum Saduki ini adalah penyembahan pada Allah. Allah sebagai satu-satunya sentral. Sehingga mereka tidak mau memikirkan A, B, C, D, tetapi mereka hanya memikirkan bahwa ya sudah, nyembah Tuhan aja. Tuhan akan hadir bersama dengan mereka. Maka ketika Tuhan hadir bersama mereka, mereka juga akan memiliki kesamaan dengan Tuhan. Mereka bisa hadir bersama-sama dengan Tuhan. Ini ciri ritual keagamaan kaum Saduki. Nah, berikutnya kita akan melihat pandangan Saduki menolak mengenai kebangkitan. Mengapa? Ternyata yang pertama adalah bahwa orang mati tidak akan bangkit lagi. Mereka menolak kebangkitan ini karena mereka tidak mau hidup untuk Allah, seturut kehendak Allah, karena orang Saduki memahami dengan Allah itu dengan pemikiran mereka, bahwa hanya dengan usaha mendapat kehadiran keberadaan Allah, mereka melakukan penyembahan yang suci, ritual yang suci, penyembahan pada Allah sebagai utama, mereka sudah bisa memahami Allah. Mereka sudah melakukan kehendak Allah. Nah, ini pemikiran mereka, sehingga ketika ada mengenai orang mati itu akan bangkit lagi, mengenai Kristus Yesus, kebangkitan tubuh, mereka menganggap bahwa itu tidak mungkin. Karena apa? Karena keberadaan Allah ketika kita menyembah, ketika kita mulai melakukan kehendak Allah, itu Allah sudah hadir. Jadi tidak ada orang mati itu bangkit lagi. Nah, ini yang ditolak oleh orang kaum Saduki. Yang kedua, tidak percaya kebangkitan karena kitab Taurat tidak menyinggung mengenai kebangkitan. Ini satu alasan kaum Saduki sendiri, mereka menolak
kebangkitan ya, karena mereka meyakini bahwa kitab Taurat itu lebih daripada segalanya ya. Sehingga ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka kaum Saduki mengajukan pertanyaan pada Yesus tentang janda yang 7 orang suaminya. Ketika mereka suaminya sudah meninggal, milik siapa ini wanita ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat masuk akal karena pada dasarnya pertanyaan ini kebangkitan tidak ada hubungannya dengan masalah pernikahan. Apakah nanti akan milik siapa dan siapa? Tetapi ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kaum Saduki. Sedangkan kebangkitan Yesus di dalam Lukas 20 ayat 35, Yesus ajarkan mengenai kebangkitan lebih jelas dibandingkan dari Injil Markus maupun Matius, di mana Yesus berbicara mengenai bahwa yang dianggap layak untuk menerima kebangkitan dari setara orang mati dan orang yang mati pasti akan dibangkitkan, itu sangat jelas. Juga Lukas mencatat perkataan Yesus dalam Lukas mengenai kebangkitan orang percaya sebagai ganjaran dan perbuatan baik mereka hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, ini menjawab bertentangan dengan pertanyaan orang Saduki yang berhubungan dengan pernikahan. Tetapi Yesus dengan jelas menyatakan bahwa kebangkitan orang-orang mati itu akan dibangkitkan dan mereka menerima dari orang-orang yang benar. Ya. Yang ketiga, bahwa kebangkitan dan surga hanya itu pindah tempat. Ini pemikiran yang cukup unik karena ketika mereka berpikir bahwa surga dan bumi hanya sebuah perkara tempat dan hanya berpindah tempat karena dengan menjalankan kewajiban kita di bumi ini, pernyataan Allah hadir, maka kita itu akan ikut seturut dengan Tuhan, ikut seturut dengan Allah. Jadi kita nanti kalau Allah ada di surga, kita juga ikut ke surga. Kenapa? Karena kita sudah melakukan menjadi kewajiban kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Sehingga tidak ada kebangkitan itu. Orang mati, bangkit lagi. Tetapi yang ada adalah berpindah tempat. Ini pandangan Saduki menentang kebangkitan Kristus. Sehingga kita melihat bahwa dalam kebangkitan ini, kita melihat bahwa tidak ada hal-hal yang penting, peristiwa kebangkitan yang penuh terjadi dengan penuh mukjizat. Tapi semuanya itu hanya dipikirkan hanya sebuah pindah tempat. Sebuah pertanyaan yang kaum Saduki yang memegang keras bahwa kebangkitan tubuh itu tidak ada. Kesimpulan dari pembelajaran kita, manusia tidak dapat memahami pemikiran Allah. Hanya Yesus yang bisa memberi kehidupan, dan Yesus kehidupan bahwa juga jalan menuju kehidupan yang kekal, ini hanya terletak pada mendengarkan Dia dan belajar darinya. Itu datang melalui hubungan pribadi, hubungan yang hidup bersamanya. Yesus adalah kebangkitan. Hubungan kita dengan Yesus tidak bisa dipatahkan. Dia selalu bersama kita sampai akhir zaman, dan seterusnya kehidupan orang Kristen, hidup tidak lain adalah kehidupan dengan Tuhan. Jadi, percayailah bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus adalah kebangkitan, maka kita hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati.